Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urusan perusahaan dan jual beli perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berlina Salwasaki dengan NIM 23005222017 sebagai moderator. Saya Valda Rahmayanti dengan NIM 230052220 sebagai pemateri 1. Saya Syarissa Manifatia dengan NIM 23005222015 sebagai pemateri 2. Saya Suciapelia dengan NIM 230052218 sebagai presentasi ketiga. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi urusan perusahaan. Urusan perusahaan atau handauzak adalah segala macam urusan baik yang sifatnya material maupun bersifat imaterial yang termasuk dalam lingkungan perusahaan. Next. Urusan perusahaan terbagi dua, yaitu dari segi ekonomi dan dari segi hukum. Dari segi ekonomi, segala harta kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Secara ekonomis, urusan perusahaan dapat memberi keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian. Dari segi hukum, segala benda yang dapat diperalihkan kepada pihak lain, baik pihak sendiri terpisah dari perusahaan maupun secara bersama-sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Valda. Selanjutnya, wujud urusan perusahaan. Pertama, benda tetap. Benda tetap dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, benda tetap yang berwujud. Misalnya tanah, kapal laut, dan pesawat udara. Yang kedua, benda tetap yang tidak berwujud. Misalnya hak tanggungan atas tanah, hipotek kapal laut, dan hipotek pesawat udara. Yang kedua, benda bergerak. Benda bergerak juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, benda bergerak yang berwujud. Misalnya peralatan kantor, mobil, dan barang dagang. Yang kedua, benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya piutang, gadai, nama perusahaan, merek paten, dan goodwill. Yang ketiga, bukan benda. Misalnya utang, langganan, rahasia perusahaan, dan relasi. Next. Selanjutnya adalah jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Next. Selanjutnya ada terjadinya perjanjian jual beli perusahaan. Ada dua jenis. Yang pertama sifat hukum, yaitu jual beli perusahaan adalah konsensual tetapi untuk sahnya harus segera dibuat akta. Yang kedua, kontrak baku merupakan undang-undang bagi jual beli perusahaan, dasarnya pasal 1338 ayat 1, pasal tidak bertentangan dengan pasal 1335 dan 1337 KUHP Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen yang diperlukan. Yang pertama, Bill of Landing merupakan dokumen pengangkutan yang berisi daftar semua barang yang dikirimkan ke penjual kepada pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Dokumen ini juga disebut konosomen. Yang kedua, polis asuransi merupakan tanda bukti bahwa barang-barang yang dikirimkan sudah diasuransikan. Hal ini penting untuk menjamin kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, faktur atau invoice merupakan dokumen dari penjual sebagai lampiran yang berisi catatan barang yang dikirimkan beserta harganya di tempat penjual. Ada dua macam invoice, yaitu commercial invoice adalah invoice yang dibuat oleh penjual berisi rincian barang-barang yang dikirim beserta harganya. Yang kedua, consular invoice, invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh konsul dagang dari negara pembeli ke berdomisili di negara penjual. Yang keempat,
Certificate of Origin merupakan surat keterangan asal barang yang dibuat oleh kamar dagang di negara penjual dengan tujuan untuk menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. Yang kelima, packing list. Packing list merupakan suatu daftar kali-kali beserta isinya yang dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang-barang tersebut. Selanjutnya, syarat jual beli perusahaan. Yang pertama, syarat loko. Berarti loko gudang penjual, yaitu pembeli menerima barang di gudang penjual. Risiko dana hak milik beralih kepada pembeli mulai saat barang diangkut keluar dari gudang penjual. Pembeli harus menanggung semua biaya untuk mengangkut barang mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Syarat yang kedua adalah syarat franko. Syarat ini adalah kebalikan dari syarat loko. Jika dalam syarat loko pembeli yang harus mengambil barang gudang penjual, sedangkan pada syarat franko penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli. Yang ketiga, syarat FAS atau Free Alongside Ship. Penjual menyerahkan barangnya di samping kapal yang disediakan pembeli di pelabuhan pemuatan, karena itu pembeli yang menanggung biaya pemuatan ke dalam kapal. Yang keempat, syarat FOB atau Free On Board adalah penjual menyerahkan barang di atas kapal yang disediakan pembeli di pelabuhan pemuatan, biaya-biaya pengangkutan, dan ongkos-ongkos lain sampai di atas kapal menjadi tanggungan penjual karena terhadap ongkos-ongkos tersebut pembeli bebas atau free. Yang kelima, syarat CIF yaitu Cost Insurance Freight. Penjual menanggung semua biaya ongkos-ongkos pengangkutan sampai barang di pelabuhan pemongkaran, yakni di pelabuhan negara pembeli. Jadi penjual harus mengantarkan barang sampai ke pelabuhan pembeli. Yang keenam, syarat C dan F, Cost and Freight. Syarat ini hampir sama dengan CIF, perbedaannya terletak pada premia asuransi. Pada syarat CIF, premi asuransi menjadi tanggungan penjual, sedangkan pada C dan F, premi asuransi menjadi tanggungan pembeli. Selanjutnya diserahkan kepada Suci. Oke, next. Hak dan kewajiban penjual. Yang pertama, hak penjual. Satu, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata. Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati. Yang kedua, hak atas barang yang dijual. Pasal 1458 KUH Perdata. Penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan. Kedua, kewajiban penjual. Yang pertama, kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan pasal 1459 KUH Perdata. Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, kewajiban jaminan sesuai dengan pasal 1467 KUH Perdata. Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual. Yang ketiga, kewajiban memberikan bukti pasal 1467 KUH Perdata. Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi. Next. Hak dan kewajiban pembeli. Hak pembeli yang pertama, hak untuk menerima barang. Pasal 1473 KUH Perdata, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, hak untuk menuntut ganti rugi. Pasal 1484 KUH Perdata, jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Yang ketiga, hak untuk menunda pembayaran. Pasal 1503 KUH Perdata. Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga. Selanjutnya, kewajiban pembeli. Yang pertama, kewajiban pembayaran. Pasal 1493 KUH Perdata. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, kewajiban menerima barang. Pasal 1474 KUH Perdata. Pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, kewajiban memberikan bukti. Pasal 1493 KUH Perdata. Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran. Sekian hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.